Kali ini kita akan membahas tentang bilangan kuantum. Jadi, apa itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum adalah suatu bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron di dalam suatu atom. Nah, ini diwakili oleh suatu nilai-nilai. Jadi, namanya bilangan ya. Jadi, dia akan diwakili oleh nilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ada 4 bilangan kuantum yang ada. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Jadi bilangan kuantum utama itu dilambangkan dengan n, jadi n kecil ya. Kemudian apa itu bilangan kuantum utama? Bilangan kuantum utama itu menyatakan kulit dari atomnya. Jadi elektron itu mengisi pada kulit keberapa gitu ya. Jadi berdasarkan notasi dari konfigurasi elektron, cara menentukan bilangan kuantum utama ini sangat sederhana, yaitu kulitnya. Kalau berdasarkan contoh 2P5 ini, maka kulitnya itu adalah yang nomor 2. Maka nilai N-nya adalah 2. Misalkan 3S2, berarti 3-nya itu menyatakan bilangan kuantum utamanya, sehingga nilai N-nya adalah 3. Oke, kita lanjut. Yang nomor 2 adalah bilangan kuantum azimut. Nah, ini dilambangkan dengan L. Ya, dilambangkan dengan L kecil. Apa itu bilangan kuantum azimut? Bilangan kuantum azimut menyatakan orbital dari atom. Jadi elektron itu mengisi orbital apa? Orbital S, P, D, atau F. Nah, kalau utama itu tadi menyatakan kulitnya. Jadi elektron itu berada di kulit keberapa. Nah, sekarang bilangan kuantum azimut menyatakan elektron itu berada pada orbital apa. Nah, masing-masing orbital memiliki nilainya sendiri ya. Jadi kalau S itu nilainya 0 ya. Kalau P itu 1, kemudian kalau D 2, dan kalau F itu 3. Oke, cukup sederhana. Kita ambil contoh yang sama, 2P5. Berarti ini orbital yang diisi oleh elektronnya adalah orbital P. Sehingga kita cocokkan aja, oh P itu ternyata nilainya adalah 1 ya, maka nilai L-nya adalah 1 gitu ya. Kalau misalkan 3S2 seperti tadi contohnya, maka S itu nilainya berapa? 0. Maka nilai L-nya adalah 0. Seperti itu. Nah, itu dua bilangan kuantum. Kemudian jenis yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Ini dilambangkan dengan M kecil. Apa itu bilangan kuantum magnetik? Bilangan kuantum magnetik menyatakan orientasi elektron dalam atomnya. Nah, ini perlu diperhatikan kembali lagi adalah diagram orbitalnya ya. Nah, kalau S itu diagram orbitalnya 1 atau kotaknya 1, maka nilainya 0. Kemudian kalau P ada kotaknya 3. Jadi setiap kotak memiliki nilainya masing-masing. Yang di tengah ini nilainya 0, yang di sini adalah nilainya 0 ya. Kemudian ke kiri ini dia minus 1, kalau di sini adalah plus 1 dia. Oke. Jadi kalau dari kiri minus 1, tengah-tengah 0, ke kanan plus 1. Oke, seperti itu nilai kotaknya. Nah, kemudian kalau orbital D, ya ini sama. Tengah-tengahnya itu 0 ya, ini 0. Kemudian ke kiri dia min 1 di sini, kemudian di sini dia minus 2, kemudian di sini plus 1, dan di sini plus 2. Jadi dari kiri ke kanan itu dimulai dari minus 2. Kemudian ke kanan minus 1, ke kanan lagi 0, ke kanan lagi plus 1, ke kanan lagi plus 2. Seperti itu ya. Nah, hal yang sama juga terjadi di orbital F. Orbital F ada 7 kotaknya. Tengah-tengahnya 0, ke kiri dia minus 1, minus 2, minus 3, sampai paling ujung kiri minus 3 ya. Kemudian dari 0, plus 1, plus 2, plus 3 yang paling kanan ya. Jadi kalau kita hitung dari paling kiri itu adalah minus 3, minus 2, 0, minus 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Nah, itu nilai kotaknya. Jadi jangan sampai salah untuk nilai dari kotak itu sendiri. Nah, kita ambil contoh yang tadi, 2P5. Berarti untuk menentukan bilangan kuantum magnetiknya, kita harus gambarkan dulu kotak dari atau orbital dari P-nya. Diagram orbitalnya ada 3 kotaknya, kemudian kita isi elektron sebanyak 5 ya. Jadi jangan sampai lebih atau jangan sampai kurang. Nah, pengisian elektronnya masih mengikuti aturan Han. Jadi kita isi dengan arah panah ke atas dulu dari yang paling kiri
1, 2, 3, kemudian kita mulai ulangi lagi dari paling kiri dengan arah yang berlawanan, 4 dan 5. Oke, elektron terakhir tadi mengisi kotak dengan nilai berapa? Itulah nilai magnetiknya. Jadi yang diperhitungkan adalah elektron yang paling terakhir. Oke, yang elektron yang paling terakhir itu mengisi kotak yang tengah-tengah ini. Nah, tengah-tengah ini nilainya berapa? Oh, kalau P itu nilainya -1, 0, dan +1. Berarti di tengah-tengah ini nilai M-nya adalah 0. Berarti bilangan kuantum magnetik untuk 2P5 adalah 0 dia. Oke, seperti itu untuk menentukan bilangan kuantum magnetiknya. Ingat, yang diperhatikan adalah nilai kotaknya dan elektron terakhir itu mengisi kotak dengan nilai berapa. Oke, kemudian selanjutnya adalah bilangan kuantum spin atau lambangnya adalah S kecil ya. Jadi bilangan kuantum spin ini menyatakan arah putaran elektronnya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jadi hanya ada dua nilainya, plus setengah dan minus setengah. Kalau dia plus setengah berarti arah panahnya ke atas, kemudian kalau minus setengah berarti arah panahnya ke bawah. Oke, kita ambil contoh yang sama tadi ya. Nah, yang mana kita perhitungkan tetap sama seperti bilangan kuantum magnetiknya, elektron yang terakhir itu mengarah ke mana. Jadi yang terakhir kan ini ya. Jadi elektron itu mengarah ke bawah tanda panahnya. Berarti nilai spinnya adalah minus setengah. Oke, seperti itu cara menentukan keempat bilangan kuantum. Jadi tidak begitu susah, yang jelas tahu aturan-aturannya atau dihafalkan. Yang paling riskan adalah bilangan kuantum magnetiknya ya. Nah, oke, kita langsung ke contohnya. Cara menentukan keempat bilangan kuantum. Misalkan contoh dari notasinya adalah atom sulfur yang memiliki elektron sebanyak 16. Langkah pertamanya adalah menuliskan konfigurasi elektron. Nah, ini hal yang pasti ya, menuliskan konfigurasi elektron. Kemudian, apakah semuanya kita cari dari 1s2, 2s2, sampai 3p4? Tidak. Yang kita perlu cari adalah konfigurasi yang paling terakhir. Ya, jadi konfigurasi terakhirnya adalah 3p4. Jadi hanya itu yang kita cari keempat bilangan kuantumnya. Nah, coba kita terapkan yang tadi. Nah, cara mencari bilangan kuantumnya, bilangan kuantum utamanya adalah 3. Dari mana kita dapat 3? Yaitu kulitnya. Kulitnya adalah 3 ya. Kemudian L-nya 1. Kenapa bisa 1? Ya karena P di sini nilainya 1. Ingat lagi ada 4. Kalau S itu 0, kalau P 1, kalau D 2, dan kalau F dia 3. Oke, seperti itu. Jadi L ini nilainya dari 0 sampai 3 gitu ya, dari bukan 1 sampai 4. Dari 0. Ingat. Kemudian cara menentukan bilangan kuantum magnetiknya, apakah sama nilainya 0 dengan yang tadi? Ya, belum tentu karena tergantung apa? Jumlah elektron yang dimiliki di sini. Kalau tadi 5, berarti di sini jumlah elektronnya adalah 4. Sehingga kalau misalkan tidak bisa langsung, gambarkanlah dia dulu. Oke, gambarkan dulu kotaknya 3, kemudian kita isi elektronnya sesuai aturan Han. Nah, ternyata yang terakhir itu mengisi kotak yang nilainya -1. Maka nilai M-nya adalah -1. Oke, seperti itu. Kemudian bilangan kuantum spinnya seperti apa? Nah, dari tadi elektron yang terakhir mengisi itu arah panahnya ke bawah. Berarti nilai spinnya adalah -1/2. Oke, ini -1/2 harusnya ya, bukan -1 tapi -1/2. Oke. Nah, cukup sederhana sebenarnya ya. Jadi tentukan konfigurasinya, kemudian tinggal kalian hitung bilangan kuantumnya. Gunakan konfigurasi yang paling terakhir. Oke, nah sekarang misalkan contoh yang berikutnya. Ada titanium yang memiliki jumlah elektron sebanyak 22. Kita tuliskan dulu konfigurasi elektronnya sehingga diperoleh konfigurasi terakhirnya adalah 3d2. Jadi dari 3d2 ini kita hitung keempat bilangan kuantumnya. Bilangan kuantum utamanya atau N-nya adalah 3. Kita ambil dari kulitnya ya, ingat kulitnya nomor 3 itu ya, kulitnya nomor 3. Oke, yang ini. Oke, kemudian bilangan kuantum azimutnya atau L-nya. Oke, L-nya atau orbitalnya adalah orbital D. Maka D itu nilainya berapa? D nilainya 2. Oke. Kalau lupa
lihat lagi ya. Jadi S itu 0, P1, D2, dan F3. Jadi kalau ini D maka nilainya 2. Oke, selanjutnya bilangan kuantum magnetiknya kalian gambarkan dulu elektronnya atau kotaknya sebanyak 5 ya. Jadi tidak boleh dikurangi atau tidak boleh ditambahkan. Hal ini sudah wajib. 5 kalau D ya. Kemudian dia memiliki berapa elektron? Nah, di sini 3D2 berarti ada 2 elektron. Jadi kita isi 1 dan 2. Nah, ini elektron terakhirnya mengisi kotak yang di sini. Nah, ini kotak ini nilainya berapa? Lihat aja kalau dia seperti ini, oh tengah-tengah itu pasti 0, di sini 0 ya. Kalau ke kiri pasti minus dia, berarti ke kiri 1, maka minus 1 lah nilai kotak itu. Oke, kemudian bilangan kuantum spinnya, arah panah dari elektron yang mengisi kotak yang ini, atau elektron terakhirnya adalah ke atas. Berarti nilai spinnya adalah plus 1/2 ya, jadi ini ada kesalahan sedikit, bukan plus 1 aja, tapi plus 1/2. Oke, seperti itu untuk menentukan keempat bilangan kuantum ini. Dan bilangan kuantum ini aturannya adalah berupa larangan Pauli. Ya, jadi elektron itu atau dua elektron tidak mungkin memiliki bilangan kuantum atau keempat bilangan kuantum yang sama. Nah, artinya apa? Suatu elektron ya pasti memiliki bilangan kuantum yang salah satunya berbeda atau semuanya berbeda, atau tidak mungkin dia memiliki keempat bilangan kuantum yang sama dengan elektron yang lainnya. Misalkan 3P4 dengan 3P5 yang tadi ya. Kalau 3P5 itu N-nya juga 3, kemudian L-nya juga 1, kemudian spinnya juga min 1/2. Nah, akan tetapi yang berbeda adalah di M-nya. M-nya dia mengisi di sini, berarti nilainya adalah 0 di sini ya. Maka yang berbeda adalah bilangan kuantum magnetiknya. Sehingga lagi sekali, setiap elektron akan memiliki bilangan kuantum yang berbeda-beda dari elektron yang lainnya. Oke, itulah yang diatur oleh larangan Pauli. Oke, sekian untuk pembahasan bilangan kuantum. Semoga bisa dipahami.